ya. Sebentar lagi Ramadan, Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah perkenankan kita sampai di bulan Ramadan ya. Amin ya Allah, alamin. Dan semoga teman-teman yang hari ini ikut menyimak, Allah tambahkan kemudahan-kemudahan dalam urusan kehidupannya. Ya, Allah angkat kesedihannya kalau ada yang lagi sedih ya. Allah lapangkan kesempitannya kalau sudah sedang ada yang lagi sempit ya. Dan Allah angkat apalagi apanya tender yang mau diangkat sakitnya ya, kalau mungkin ada yang sedang sakit hari ini atau kegundahan-kegundahan lainnya dan masalah-masalah lainnya, semoga Allah segera angkat insya Allah ya Rabb ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertanyaannya ya langsung ya, jadi teman-teman hari ini kita sesi tanya jawab, boleh bertanya tentang apapun ya, tapi apa yang harus digaris bawahi pertanyaannya jangan yang susah-susah gitu ya Tenur. Ya, nah ini pertanyaan pekan kemarin yang belum sempat terjawab ya, saya bacakan. Teh Yani lagi ini ya. Kenapa Tenor Teh Yani? Sakit? Yani tadi baru pulang dari sana, Bu. Oh iya, Bu, ya, Bu. Ya. terlalu ini ya, kemalaman pulangnya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum, mau nanya, kalau anak gadis haidnya tidak teratur, ya, dia juga sering istihadah, dan itu sering banget gimana? Nah, ya baik, tentang haid ya. Eh, Tidak teraturnya haid, namun dipandang dari sisi mana nih? Ya, kalau dari sisi ya istihadah ya memang itu istihadah. Berarti kan ada lebih dari 15 hari ya kalau Imam Syafi'i ya. Haidnya lebih dari 15 hari. Nah, ini istihadah ini kalau dipandang ada memang ada sebuah hadis ya, teksnya kurang lebih seperti ini, bahwa kalau ada istihadah itu dari apa dikatakan hentakan setan ya. Hentakan setan gitu. Ada hadis seperti itu. Nah, kemudian kalau mau dilihat dari sisi kesehatan ya, kesehatan penyebab haid istihadah itu biasanya kecenderungannya karena faktor hormonal ya, faktor hormonal. Nah, jadi memang yang terhubung dengan alat reproduksi kita itu ya, perempuan nih, alat alat reproduksi itu kan bukan hanya rahim ya, tapi ada tuba falopinya, kemudian ada vaginanya ya, kemudian ada payudara. Nah, itu semuanya alat reproduksi. Reproduksi itu apa sih ya? Alat berkembang biak ya, artinya dengan cara itu manusia bisa berketurunan ya, punya dikasih potensi, masya Allah ya sama Allah itu tubuh kita itu. Tidak hanya dikasih rahimnya tapi ada payudaranya gitu ya, dengan mudah keturunan manusia itu mendapatkan rezeki ya, makanan dan minuman secara langsung. Tidak kebayang ya, ibu melahirkan tidak harus menyiapkan makanan minuman bayinya ya, apalagi kalau misalnya anaknya anak pertama ya, masih bingung itu ngurusin bayi, harus nyiapin makanan buat bayi. Nah, itu kebayang repotnya ya. Nah, ini masya Allah, Allah berikan payudaranya yang langsung ya, masya Allah, dan tidak ada kandungan saat ini pun ya, susu pengganti misalnya ya, pasi ya, pengganti ASI itu yang mampu menyamai kandungan ASI ya, masya Allah. Nah, ini kalau tadi ya, organ reproduksi itu sangat terkait dengan hormon di dalam tubuh kita. Nah, kenapa hormon berubah? Bisa banyak faktor ya, bisa banyak faktor. Bisa karena mungkin faktor makanan ya, bisa karena banyak kelelahan ya, fisik ya, atau terutama lelah emosi ya, emosi, atau bahasa lainnya lagi stres atau sedang ada pikiran atau sedang nyimpan emosi tertentu lah ya. Nah, kalau dari pandangan psikologi, nah seperti itu. Jadi penyakit itu sangat kaitan dengan emosi, ya. Atau kita sering bilangnya perasaan. Lagi nyimpan perasaan apa sih? Nah, kadangkala si pasiennya itu tidak menyadari kalau sedang menyimpan sebuah emosi. Kayaknya lagi baik-baik aja deh. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah emosi, bukan emosi alam sadar, tapi alam bawah sadar. Harus ini, butuh apa ya, butuh merenung ya, mengingat-ingat kembali ya, dalam kondisi yang tenang, atau kalau istilah ininya kondisi hipnosis gitu ya. Nah, kondisinya harus tenang. Makanya kenapa kalau sholat itu suka ingat-ingat, tiba-tiba ingat apa gitu ya, itu sebetulnya lagi kondisi hipnosis kalau dalam pembahasan psikologi ya, hipnosis. Jadi alam bawah sadar itu terbuka, nah muncul ingatan-ingatan. Nah, terbuka juga untuk
masuknya gangguan-gangguan setan gitu ya. Karena jin itu gampang masuk tuh memberi sugesti, waswisu gitu ya di dalam kondisi hipnosis tersebut. Nah, ini teman-teman, kalau yang apa tadi, hormonal ya, kalau memang betul karena hormonal, haidnya kurang lancar itu, nah penyebab hormonal kalau dari sisi psikologi ya. Nah, ini karena emosi yang kaitannya dengan ini. Kalau hormonal efeknya ke alat reproduksi, nah biasanya ada emosi yang kaitannya dengan orang tua, ya, atau kayak yang orang-orang yang ada kaitan dengan reproduksinya, ya, orang tua berarti ya, atau adik atau kakaknya. Kalau udah punya mertua ya mertuanya, gitu ya. Kalau udah punya ipar ya iparnya, nah, atau anaknya, nah, gitu. Ada emosi menyimpan emosi tertentu. Ya berarti kalau ini anak-anak coba dicek ya mungkin kepada saudara kandungnya atau mungkin ada saudara tiri ya, saudara kandung atau dengan orang tua anaknya mungkin apa nih? Mama. Tingkat emosi apa? Mungkin ada kecewa, kesal, atau dia trauma, atau mungkin dia merasa nggak disayang dan seterusnya. Ya itu perlu digali ya kalau dari sisi psikologinya. Nah, kalau udah ketemu dibantu ya anaknya untuk merilis emosi tersebut. Ya, gimana caranya ikut MSH gitu ya, Tenur? Ya, insya Allah minta doanya semoga bulan Syaban ini kita bisa mengadakan MSH ya. Sebelum Ramadan, persiapan hati ya dan fisik ya, semoga dimudahkan. Minta doanya tuh dari semua amin ya. Amin. Itu mungkin Tenur. Atau kaitannya kalau hormonal itu anaknya ini mungkin moody itu apa? Moody itu cepat berubah ininya. Keadaan hatinya tiba-tiba baper, yang lagi ketawa tiba-tiba diem. Yang lagi diem tiba-tiba ketawa. Ya, pokoknya cepat berubah ininya, emosinya. Suka uring-uringan nggak karuan. Nah, itu juga penyebabnya. Nah, tapi sebetulnya kalau uring-uringan nggak karuan gitu, ya uring-uringan tuh pasti nggak karuan ya. Digali, dia mungkin dia juga bingung kenapa ya uring-uringan pokoknya nggak nyaman aja. Nah, itu harus digali memang, harus diperdalam lagi ya. Bisa jadi faktor emosinya apa pencetusnya gitu ya, kenapa sih misalnya ngerasa nggak disayang, nah pencetusnya bisa aja 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Nah, itu tersimpan di alam bawah sadar, jadi jiwanya tuh ngerasa nggak tenang aja, pengennya ya nggak nyaman aja, jadi bawaannya pengen uring-uringan gitu. Itu memang perlu digali ya. Dibantu mungkin oleh ahli ya. Nah, saya sih bukan ahlinya ya. Gitu mungkin Teh Nur, atau mau ikut MSH boleh, nanti semoga membantu ya untuk bisa sedikit menetralisir ya emosi-emosi negatifnya. Begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Teh Nur, sudah ada Ya. pertanyaan masuk lain? Alhamdulillah. Jazakallah khair, Bu ya. Oh, jadi setiap kalau yang berhubungan dengan alat reproduksi itu ya Bu ya, berarti emang sih Bu, sebenarnya waktu itu juga pas MSH ya, kan ada beberapa orang yang memang kata, oh iya ya, ternyata klik banget gitu, oh iya saya lagi ada masalah sama orang tuanya, atau sama ibunya, atau bahkan sama suaminya gitu ya. Penyakitnya direproduksi ya? Iya, alat reproduksi. Ya, baik Bu, jazakallah khair ya. Untuk yang bertanya mungkin sudah puas atau mau Ibu yang bertanya siapa ya? Maaf saya catatannya nggak dibawa. Nggak ada namanya. Saya kemarin nyatet sih di buku, cuma bukunya di rumah. Iya. Jadi mudah-mudahan tidak puas ya, jadi mencari terus jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya masih ada mau dilanjut, mungkin nanti bisa bertanya lebih lanjut lagi ya Bu ya. Mangga sekarang yang kedua ada yang raise hand dari Mbak Alia ya. Mbak Alia, Masya Allah, apa kabar? Ayo MSH lagi. Mbak Alia Sorong ya ini? Yang Sorong ya. Sorong bukan? Kelihatannya. Waktu itu ke Bandung kan MSH-nya? Ini Sorong gimana kabarnya Sorong? Bendung. Bandung. Di Sorong sekarang hari Sabtu bukan sama ya? Sama. Ya, sama. Ya gimana Mbak Alia? Intermezzo kemarin waktu di Bandung tuh ada yang nanyain, uang di Papua tuh kayak gini juga. Gitu ya. Ya sama tuh ya. Oh iya. Indonesia. Tentang apa namanya yang pertanyaan barusan itu, apakah itu kan kalau yang haidnya nggak teratur tuh, apakah itu berlaku juga untuk yang nggak haid sampai 3 bulan, sampai harus ke dokter baru haid kayak gitu.
Apa itu sama berlakunya tentang emosinya itu sebab-sebabnya? Berlaku. Sama ya. Pokoknya ya entah itu istihadah atau gangguan haid ya. Gangguan haid kan bisa banyak banyak, banyak macam-macam ya. Mungkin haidnya jarang-jarang atau sekali haid itu blooding gitu ya, banyak atau apalagi eh satu tetes haidnya kan kadang-kadang gitu ya. Nah, itu termasuk gangguan ya yang dimaksud sama. Atau kadang-kadang mungkin bentuknya sakit ya, kanker atau penebalan rahim atau ya kankernya banyak, mungkin kanker serviknya, kanker endometriumnya, kanker ovari, macam-macam ya, tuba falopinya, atau mungkin bentuknya bisa kista ya di daerah-daerah tersebut atau tumor ya di payudara dan daerah tadi reproduksi pokoknya. Bisa bentuknya seperti itu. Eh, biasanya emosinya kaitannya dengan yang ada kaitan dengan rahim. Ya, begitu, Mbak Alia. Nggak ada suaranya. Nah, Gimana Mbak Lia? Mbak Ya, Lia mah telat head 3 bulan ya? Kalau head 3 bulan jangan-jangan misi. enggak ada ya, teman jadi di sini. Belum ya? Bukan kalau Tiap, buat ibu-ibu maksudnya. tiap 4 bulan harus ke dokter terus sampai lemes. Pokoknya tiap 4 bulan jadi setahun tuh itu 3 kali. Itu pun harus ke dokter dulu gitu. Ngeri. Nah, coba. Atau bisa jadi begini, atau bisa jadi ya, kita nggak ada apa-apa, tapi ibu kita pas hamil kita mungkin lagi ada masalah sama, eh jadi panjang ya, kalau dirunut itu ibu kita mungkin pas lagi hamil atau pas lagi menyusui kita lagi ada masalah dengan bapak kita, pokoknya ikatan dengan rahim lah, mungkin dengan mertuanya ibu ya, berarti kakek nenek kita gitu ya, atau dengan orang tuanya sendiri. Nah, jadi emosi ibu itu terpapar ke bayi, ke kita gitu ya. Nah, terus gimana nyelesainnya? Nah, kalau kayak gitu, biasanya yang diselesain emosi ibunya. Kalau ibunya masih ada ya. Kalau ibunya masih ada. Ya kalau nggak ada, titip aja kepada Allah. Itu ya. Minta petunjuk bagaimana cara menyelesaikan sakit ini. Atau emosi yang sudah, mungkin ya kita terpapar emosi, ya orang tua kita itu tadi ya. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ada caranya sih, ada tekniknya kalau di psikologi ya. Nah, itu ya itu salah satu yang diajarin di MSH juga ya. Walaupun sebetulnya masih banyak teknik-teknik lainnya yang saat ini memang banyak dipakai dan cukup efektif ya untuk menghilangkan itu paparan-paparan emosi seperti itu. Gitu Mbak Lia ya, kalau memang kita merasa nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu ya, udah dicek digali juga nggak punya emosi negatif tertentu. Nah, mungkin orang tua kita pas hamil atau pas melahirkan, pas menyusui ya gitu. Gitu Mbak Alia, gimana? Kayaknya lagi ini melalang buana ke alam, ke ini ya, ke masa Iya, lalu. Langsung dunia lain. melalang buana ke masa lalu deh. Benar. Oke, makasih Ustazah. Kenapa? Terima kasih. Oh iya, sama. Cukup menggambarkan, cukup. Oh, jadi gitu. Iya, iya. Baik. Dan ini Ya, berlaku ya untuk penyakit lainnya. Ya kalau kita tidak menemukan, atau misalnya begitu lahir punya infeksi, nah itu mesti dari, atau anak di bawah 7 tahun lah ya, biasanya ya teman-teman, biasanya, tapi hampir 90% lah ya, peluangnya itu memang terpapar emosi orang tua. Ya mohon maaf ya, seperti anak cacat mungkin ya dan lain-lain, itu tetap itu qadarullah ya. Kalau itu kita kembalikan, memang pembahasan itu kan harus dibatasi ya, pembahasan itu harus ada kotak-kotaknya atau bab-babnya gitu ya. Kalau mau dibahas bab tentang qadar ya, anak terlahir cacat, anak terlahir sakit ini saat itu, ya itu ketetapan Allah. Itu yang terbaik buat Allah, dari Allah untuk anak kita ya. Dia mungkin matanya seperti apa dan seterusnya, itu yang terbaik. Tapi mau dibahas dari mana? Pembahasan tauhid misalnya ya, pembahasan tauhid, masya Allah gitu ya, kecacatan tersebut, tapi bagi Allah itulah kesempurnaan bagi dia gitu ya. Di hadapan Allah tidak ada cacat manusia itu, tapi ya yang bilang cacat itu kan manusia. Tapi ketika ada orang yang tadi mungkin tak cacat menurut kita ya, tangannya tidak ada, matanya ada di tengah dan seterusnya ya, atau mungkin dari sisi kita lihat ada banyak anak-anak spesial. Nah kalau bahasan tauhid apa ya, itulah kemahabesarannya Allah ya.
dan tidak ada kecacatan atau bahkan bukan gagal produksi gitu ya Allah itu kalau bilang apa gagal penciptaan bukan, tapi kesempurnaan kepada dia anak tersebut ya. Seperti itulah kesempurnaannya. Itu yang pas, yang pantas buat dia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangannya Allah, menurut takarannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nggak akan pernah mampu untuk menakarnya. Itu di pembahasan tauhid ya. Mau dibahas dari mana lagi? Pembahasan ini mungkin psikologi gitu ya. Nah, peluangnya kemungkinannya itu terpapar kan emosi orang tuanya ketika hamil ya. Nah, ya kan kita udah jadi rahasia umum lah bahwa perasaan orang tua, ibu terutama ya ketika mengandung itu harus dijaga. Pikirannya juga kenapa akan mempengaruhi bayi. Nah, begitu. Ya. Akan mempengaruhi, kita sudah sama-sama tahu. Nah, pengaruhnya ternyata banyak ke penyakit. Nah, jadi ibu-ibu yang mau hamil, lagi hamil, atau sedang siap-siap hamil ya, atau sudah hamil ya, aduh udah Bu gimana dong ya, kita coba perbaiki aja ya dari mulai sekarang, latihan ya. Bagaimana kita bisa mengelola pikiran sehingga emosi juga terkelola. Ya, seperti itu mungkin. Jadi anak-anak yang tadi terlahir mungkin tidak seperti kita ya, kemungkinan karena tadi terpapar emosi negatif orang tuanya. Orang tua tuh kadang-kala ayah juga gitu ya. Kan anak tuh mendengar mungkin selama lahir ya, selama hamil, selama menyusui dia ngedengar ayahnya itu berkata kasar, bentak-bentak, macem-macem lah ya. Atau ayahnya ya punya emosi-emosi tertentu. Nah, itu juga terpapar. Makanya kalau ada anak di bawah 7 tahun, saya kalau mau nerapi itu ya nerapi orang tuanya ya. Seperti itu. Nah, jadi berkembang ya jawabannya. Sebenarnya sambil nunggu yang mau bertanya lagi ya, Tenur gimana? Udah ada lagi yang mau bertanya? Ya, Mbak Alia udah ya berarti. Tapi ya Bu, saya juga kan waktu itu waktu MSH offline tuh kan diajak flashback tuh sama Ibu Mbak Alia. Ketemu tuh saya ternyata, oh saya ternyata punya luka ya lagi kecil gitu yang mungkin itu nggak saya sadari. Ternyata ketemu titiknya, oh baru ketemu ya pada saat bener kata Ibu tadi disasar satu-satu pas di tapping itu loh. Ternyata di poin berumur berapa tahun lah itu baru, oh ya itu setelah dilepasin ya, oh ya ternyata ketemu gitu titiknya yang selama ini dicari-cari apa ya ini yang ngebikin kadang kepancing gitu emosi karena sesuatu yang menurut saya itu sebenarnya nggak usah jadi masalah gitu tapi jadi kepancing ternyata pada saat ikut MSH offline tuh karena offline kan lebih kerasa ya gitu lebih kena energinya juga dari teman-teman yang lain gitu terutama dari Gurunda Masya Allah jadi tahu kesasar kan dari mulai ingat nggak Bu Kesasar tuh waktu Tenur apa kesasar bahasa Indonesia? kesasar teh Enggak. di apa sih step by step gitu loh Bu. Jadi kan sama Ibu diajak flashback ke masa kecil tuh pertama kita dilahirkan gitu kan. Terus ditimang-timang sama Ibu, Kesasar, disayang-sayang itu kan tapi kesasar teh bahasa Sunda ya. kesasar teh Ini apa soalnya ya? ada bukan orang Sunda di sini. Kesasar kemana Oh iya katanya? ya. Oh, apa sih dicari lah ya Bu ya bahasa Sunda bahasa Indonesia-nya. Di, Dicari tapi sedikit-sedikit gitu. Dicari sedikit-sedikit bener nggak sih Bu? digali lah gitu ya, Ditelusuri. digali Oh nih. ditelusuri. Nah ya Ditelusuri Masya nah. Allah. Ditelusuri, benar ditelusuri. Ditelusuri gitu dari mulai kecil sampai karena kan kalau udah yang terakhir perasaan enggak deh nggak ada deh gitu tapi pada saat Mbak Ibu diajak flashback ke belakang tadi kan kata Ibu coba Mbak Lia flashback ke belakang gitu Flashback tuh emang ke memang belakang iya kan, dari ke depan Tenur. ya ya nggak mungkin ke depan ya maaf Ibu mah Habis serius amat. itu ya serius akhirnya ketemu gitu maksudnya yang di satu titik oh ini ternyata gitu yang belum dirilis gitu ternyata ya benar ya kalau emosi negatif disimpan itu ya nggak baik gitu buat kita rugi gitu kalau kita harus terus menyimpan yang memang kadang nggak sadar gitu perasaan oke gitu baik-baik saja gitu tapi kan ternyata pada saat kita merasakan masih ada emosi negatif gitu kan seperti halnya tadi niat ya Bu ya tentang niat nih ini saya lagi belajar banget tentang niat gitu kan kita kalau saya sih terinspirasi dari kisahnya siapa sahabat Ali bin Abi Thalib ya Bu saat itu perang kan beliau mau membunuh tuh sampai nggak jadi karena apa diludahi ya Bu ya Ibu kan Iya. sering cerita tuh nah saya sekarang lagi berusaha mendalami gitu itu setiap mau melakukan sesuatu ini karena Allah nggak ya karena Allah nggak ya gitu Masya Allah Ibu nuhun ya inspirasinya gitu jadi karena saya juga takut setiap amalan apa yang saya lakukan takutnya nggak diterima sebagai suatu ibadah di mata Allah ya itu
banyak, Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang belum ikut MSH, mangga ikut di MSH selanjutnya, karena bukan hanya kita belajar tentang bagaimana kita makrifatullah ya, tapi juga bagaimana kita pada saat kalau misalnya tadi kayak mengalami sakit atau dan lain sebagainya gitu, itu banyak banget manfaatnya. Dan berikutnya Bu, sudah ada yang raise hand, Bu Nenah dari Sukabumi. Mangga Bu Nenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jamang Ibu. Eta aku bebekna selama. Gimana? Aduh, selamat ya nenek. Ya, ikutan menyimak ya itu ya Ayam dan kawan-kawannya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mungkin Bentar lagi sudah dipotong kayaknya. buat munggahan. Unggahan. Iya gimana Teh Nena? Menyambung ke yang barusan ya, itu, nah termasuk pengalaman pribadi juga Ibu itu teh ya. Kayak yang haid itu, nah kan pernah pendarahan selama 2 tahun ya. Setelah kemarin ikut MSH yang di Teras Jati, kan kata Ibu suruh emosinya dicari gitu ya. Itu ya ke orang tua mah sama sekali sampai di ngeriut-ngeriut itu tarangnya, aduh ya Allah mikirin apa salah orang tua, udah nggak ada ternyata apa. Pas inget-inget oh suami aku tuh sering ya Allah culangung ke suami lah, terus sering nolak ajakan suami dengan alasan karena bekerja. Ya, banyak itu, makanya Allah kasih teguran dengan pendarahan selama 2 tahun, dan di situ ada miom ternyata. Jadi solusi terakhir ternyata diangkat rahimnya teh, udah gede, udah 10 cm. Tapi nah kadang gimana ya, dosanya biasanya selalu kadang macet kunaon kudu diangkat atuh leh. Ya Allah. Kenapa ikut MSH-nya nggak dulu gitu ya? Tapi Ya Allah. ya. Subhanallah ya. Ini kalau dekat dipeluk sama tender kayaknya. Mungkin itu kode Allah ya, termasuk kode Allah. Takdirnya benar harus begitu. Itu bertahan selama 2 tahun pendarahan itu. Tiap hari Bu, kita nggak pernah berhenti darahnya itu. Paling dalam 1 bulan, 1 hari pun itu paling setengah hari. Ya itu, nah pergunakan buat tawarin suami. Udah mulai sadar sih sedikit ya, itu teh udah sadar kesalahan saya ke suami, mungkin ini banyak nolak suami saya gitu. Tuh kadang kalau saat 1 hari itu saya tawarin, habis berhubungan tuh keluar lagi, itu diikutin lagi, itu selama 2 tahun itu ya. Tapi dah dasar mungkin karena sadarnya bukan sepenuhnya keimanan, ya gitu ya. Jadi susah ngomong, Mak. Iya. Sekarang imbasnya ke anak-anak juga, ya itu akibat dari yang emosional ya dulunya. Sekarang juga masih ada, cuma agak ditahan-tahan kalau sekarang. Anak-anak juga sekarang indah lah. Tapi bedanya mungkin sekarang lebih menyadari itu akibat perbuatannya sendiri. Allah lagi sayang, lagi menunjukkan cintanya. Alhamdulillah, nah ikut MSH kemarin ya Allah ya. Ibu terima kasih. Aduh, Masya Allah. Gimana Tenur? Masya Allah, Ibu. Aku nggak bisa ngomong kalau udah gini. Ya, kita juga jadi speechless ya. Iya. Ya Teh Nena, tabarakallah ya, semoga Allah terus bimbing ya, bimbing Teh Nena sekeluarga termasuk kita semua ya, untuk terus bisa meniti ya jalan yang Allah sudah tetapkan ya, jauh-jauh hari di Lauhul Mahfuz ya, kita bisa jalani semuanya. Makanya kalau mau dihubungkan dengan yang kita tadi ya review ya dari Bu Tria ya, saya sampaikan kemarin itu ihdinas siratal mustaqim itu ya, minta Allah itu tidak hanya menunjuk kita tapi membimbing kita, membimbing segalanya ya, membimbing melewati ketetapan-ketetapannya ya.
ketika ditetapkan ya kita punya suami seperti ini, seperti itu, mungkin ya keluarga yang bagaimana, adik dan seterusnya. Nah, itu kan ketetapan Allah, kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa milih ya. Nah, bagaimana kita cara berinteraksi ya, kemudian merespon ketetapan-ketetapan Allah, itulah yang kita perlu digenggam tangan kita sama Allah ya. Perlu dibimbing betul sama Allah. Dan cara Allah membimbing itu banyak hal ya. Bukan cara membimbing itu begitu, misalnya kalau kayak pelajaran matematika mah begitu ada soal gurunya terus ada samping ngasih tahu ya, nah coba ini kali ini berapa ditambah, nggak cara begitu Allah itu membimbingnya ya. Seringkali Allah bimbing dengan diberikan PR ya, diberikan masalah-masalah yang masalah tersebut harus kita pecahkan ya. Oh jangan dipecahin ya, masalah tersebut harus kita cari jalan keluarnya. Nah sehingga kita jadi belajar. Nah Nenah mungkin tadi betul ya, qadarullah iya ya. Mungkin ditegur kecil dulu ya, lidahnya Teh Nenah kita ya, termasuk saya ya. Ditegur kecil kita nggak sadar juga, sadarnya tadi kata Teh Nenah itu belum dengan keimanan. Padahal kesadaran tadi ya bahwa oh kayaknya mungkin aku dari suami itu sebetulnya bisa jadi itu bentuk ilham, petunjuk dari Allah ya. Bahwa itu problem kamu gitu. Tapi karena mungkin ketika ada lintasan seperti itu kita lewati lagi, tapi kan mungkin gitu ya, mungkin ada begitunya, akhirnya kita abai, kita masih dengan perilaku kita, dia ditegurlah dengan keras ya. Mungkin salah kalau yang terjadi di Teh Nenah tadi, diangkat rahimnya oleh Allah ya. Kita mungkin kadang-kala apa ya, diangkatlah, dicabut, diambil hal-hal yang selama ini kita anggap ya begitu berharga ya, atau kita kurang menghargainya ya, sehingga Allah ambil. Nah, termasuk bisa jadi Allah ambil kebahagiaan kita, karena ketika dikasih bahagia ya jadi lupa diri. Nah, jadi tambahannya, jadi saya teringat juga dari yang Teh Nenah ceritakan ya, jadi penyebab penyakit itu bukan hanya menyimpan emosi ya, tapi perilaku-perilaku negatif kita pun sangat terkait dengan penyakit-penyakit yang selama ini mungkin kita sedang idap ya, kita mengidap penyakit tertentu. Nah, betul tadi yang Teh Nenah sampaikan ya, yang kaitan dengan rahim berarti ya tadi kalau bukan karena menyimpan emosi atau karena perilaku negatif kita terhadap orang-orang yang ada kaitan dengan rahim kita tadi. Ya berarti kan sama anak, sama suami, sama mertua, sama orang tua, ipar, saudara gitu ya. Yang langsung kaitan rahim gitu ya. Kalau kerabat dan lain-lain sih biasanya kurang ya pengaruhnya itu. Tapi yang sangat dekat itu mempengaruhi. Jadi perilaku kita pun harus kita muhasabahi ya, perbaiki. Kalau kita memang mau sembuh, nah terutama sebetulnya bukan sembuhnya. Dengan cara dikasih sakit itulah Allah itu sedang memberi pelajaran gitu tadi ya kepada kita, bahwa ada yang salah, ada yang masih belum tuntas dengan emosi negatif kita, atau masih ada yang salah dengan perilaku kita yang masih negatif. Allah pengen kita baik, menjadi lebih baik, Allah pengen kita perbaiki. Ya, itu cara Allah membimbing kita tuh begitu. Banyaknya justru dengan begitu. Ya. Bukan ya Allah ini apa jawabannya, langsung dikasih jawaban. Bukan begitu, kita maunya gitu ya. Makanya banyak orang yang alhamdulillah doa saya mau dikabul terus. Nah justru saya takut kalau doanya dikabul terus ya. Takutnya isi drudge. Takutnya itu justru Allah sedang meninggalkan kita, bukan sedang membimbing. Ya, karena Rasulullah aja kadang-kala doanya dikabulnya kapan? Kadang-kala selama setahun setengah ya. Ada nabi setelah puluhan tahun ya baru dikabul. Itu nabi. Ya kalau kita alhamdulillah saya mau dikabul terus ya, saya aduh gitu takut ya. Kadang-kadang ada yang begitu. Ya mungkin itu bentuk syukur beliau kepada Allah gitu ya. Tapi kadang-kadang bukan syukur bentuknya, tapi bangga diri bahwa doa dia dikabul-kabul terus gitu oleh Allah ya. Nah itu harus hati-hati banget ya teman-teman. Nah terutama tadi bimbingannya itu dengan cara Allah beri masalah sehingga kita lebih dewasa mengetahui muhasabah ya, kita jadi lebih baik lagi dibanding kita yang kemarin ya, karena itu tujuan hidup itu. Kalau dikatakan tujuan hidup itu beribadah, artinya apa sih? Ibadah itu oke, definisi ibadah itu kan mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Tapi ibadah yang utama itu apa? Ya kalau mau dibahas dari sisi lain ya, ibadah yang utama itu adalah bagaimana caranya kita jauh lebih baik dibanding kita yang kemarin. Itu ibadah yang utama ya. Lebih baiknya tapi versi Allah ya. Bisa aja dia sholat terus taat ya, nutup aurat terus, tapi sebetulnya nggak ada perbaikan dalam sholatnya,
tutup auratnya juga mungkin niatnya masih rusak, ya, masih mikirin pandangan orang lain, ya. Saya tuh mungkin kena ini ya, termasuk yang kurang paham juga ya masalah, kalau misalnya ini kan saya contohin ya, masalah pakaian kurang paham juga, yang matching itu baju apa dengan apa gitu ya. Karena ya Teh Hani mungkin lebih hafal saya ya. Karena mungkin saya juga bukan orang yang dari sisi visual ya, bukan visual. Jadi kadang-kala kurang merhatiin detail hal-hal yang ada di sekitar saya gitu ya, dari sisi merhatiin dengan mata gitu ya. Ya sampai Teh Yani udah ganti motor berapa kali pun, padahal saya hampir tiap hari naik motor itu ya. Saya tuh nggak tahu yang kemarin motor mereknya apa. Ya kalau di parkiran juga yang mana ya motornya gitu ya. Itu ya pernah sih diomel-omelin sama Teh Yani. Masa motor saya nggak tahu katanya gitu ya. Tapi begitu ya, termasuk kurang merhatiin juga apa namanya itu matching nggak tuh yang gimana. Nah kadang yang ngomelin tuh orang lain gitu ya. Kok bajunya begitu sih? Ya perasaan udah matching-matching aja, terus kenapa sih emang kalau nggak matching gitu ya, so what gitu. Tapi alhamdulillah ya, kalau itu saya ngambil hikmahnya, mungkin salah hikmah dari tidak visual gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi saya itu lebih minimalisir pandangan orang lain terhadap pakaian saya gitu. Nah kadang-kadang di situ rusaknya gitu ya teman-teman, kalau kita tanpa kita sadari rusaknya niat kita yang tadinya pengen cari pandangan Allah, kita nutup aurat itu biar Allah ridho. Nah kadang-kadang kepleset, melenceng. Kan niat itu harus lurus terus, nggak boleh ada niat tambahan gitu ya. Dengan pandangan manusia, kalau nggak matching nanti malu gini gitu ya. Kemarin juga gitu, baru ada apa gitu, mau bareng dengan saudara gitu ya. Udah saya pakai jilbab sama kerudung. Terus udah saya gitu, boleh gak bajunya diganti katanya. Emang kenapa? Aduh nggak nyaman mata saya lihatnya katanya gitu. Emang kenapa sih kata saya itu ya. Nah sampai begitu gitu, aduh ya Allah gitu ya. Memang ya ini efek kapitalis juga sebetulnya. Standar-standar pakaian itu mereka sendiri yang bikin standar pakaian terus begini padahal kan nggak ada masalah ya kalau di hadapan Allah teman-teman. Kalau kerudungnya kotak-kotak ya, bajunya bunga-bunga, di hadapan Allah tetap diterima nggak jadi amal solih? Tetap ya, nggak ada yang matching jadi yang tidak matching berkurang pahalanya, nggak ada. Nah jadi hati-hati dengan pandangan manusia. Nah gitu, jadi kembali ya ke laptop, bahwa apa yang dimaksud dengan ibadah ya, yaitu kita jauh lebih baik dibanding kita yang kemarin ya. Ini sih kesimpulan saya pribadi ya teman-teman ya, dari banyak penjelasan tentang ibadah. Hakikatnya tuh itu ya, bukan kita sekedar ya saya istiqomah ada sholat terus, yang sunnah terus, saum yang wajib terus gitu ya, nggak pernah ninggalin yang sunnah juga terus-terusan ya, ayamul bid lah macam-macam gitu ya. Tapi lihat kualitasnya bagaimana ya, tidak hanya fisik itu kan tadi, itu mah fisik aja. Tetap kita perhatikan fisiknya ya, ibadah fisik maksudnya. Ya perilaku berubah macam-macam, tapi coba di kualitasnya bagaimana, terutama di niatnya ya, jangan sampai itu berubah. Jangan sampai tidak lurus niatnya. Ya, jadi yang Allah inginkan adalah kita jauh lebih baik dibandingkan kita yang sebelumnya. Ya, dan ini kan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak layak seorang muslim itu jatuh ke lubang yang sama. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu berlaku dalam segala hal ya teman-teman, termasuk ya segala hal tuh ya, segala hal dalam urusan kehidupan kita, kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara, semuanya seperti itu ya. Berarti supaya tidak jatuh ke lubang yang sama harus gimana? Banyak muhasabah ya. Kalau terjadi lagi masalah kita ya, masalah pribadi, masalah umat, coba ya, kan tadi untuk dalam segala hal ya ini berlaku muhasabah itu. Jangan sampai kita jatuh lagi ke lubang yang sama. Kenapa masalah saya udah 5 tahun ya, berarti selama 5 tahun jatuh ke lubang yang sama. Terus digali, cari akar masalahnya itu apa ya, dari sakit kita, dari masalah kita, termasuk dari masalah umat ya. Ini kadang-kadang masalah umat ini kurang yang ada yang memperhatikan. Kalau masalah pribadi mungkin ya muhasabahnya agak cenderung mudah gitu ya. Kalau masalah umat ya teman-teman, kayak yang sekarang kita rasakan, umat itu punya masalah banyak apa sedikit sekarang? Ya banyak banget. Banyak. Masalah ekonomi, pergaulan, pendidikan, kesehatan, apalagi keamanan ya, semuanya itu bermasalah. Masalah politik ya, pemerintahan ya, sekarang apalagi lagi panas-panasnya. Panas apa nih? Ya udah mulai panas ya, panggung perpolitikan itu. Nah kita wajib sebagai seorang muslim itu
untuk muhasabah, ya. Kenapa kok misalnya ganti pemimpin, ganti lagi, masih begini aja? Kan harus ada yang salah, ya. Dan makin tahun kalau diperhatikan ya tingkat kerusakan, ketidakmakmuran, tingkat justru meningkat sebetulnya, ya. Bukannya menurun, berarti ada yang salah, ya. Jadi kita bukan hanya jatuh dari lubang yang sama ke lubang yang sama, tapi jatuhnya itu lebih ke pelosok lagi gitu, karena masalahnya ternyata lebih banyak lagi setiap tahunnya, setiap periodenya gitu ya. Bukan makin baik, pasti ada yang salah. Ya, apanya dong yang salah, Bu? Nah, ini nggak bisa dibahas di sini ya, itu pembahasannya agak panjang. Ya, mau ikut pembinaan boleh. Nanti kita bisa bahas. Ya, intinya mah apa? Karena kita tidak hidup ya dengan dituntun, dibimbing oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kacau semuanya. Itulah intinya sebetulnya ya. Ketika kita jadi rakyat, kita tidak hidup sebagaimana harusnya rakyat itu ya di dalam aturan Allah. Rakyat itu harus gimana sih? Allah menuntun rakyat itu harus bagaimana? Ada ya fikihnya, tata caranya menjadi rakyat. Bagaimana ketika dia pemimpin? Nah, itu ada tata cara pemimpin harus bagaimana? Ya, ada syarat-syarat pemimpin dalam Islam itu. Ya. Sehingga ketika rakyat dan pemimpinnya itu sama-sama melaksanakan aturan Allah, baik urusan pribadi, bermasyarakat dan bernegara, maka pasti kebaikan, pasti rahmatan lil alamin. Ya, berarti kalau sekarang kan belum rahmatan lil alamin, belum terasa gitu ya kebaikan-kebaikan karena tadi tidak diterapkannya hukum Allah. Itu intinya sih teman-teman ya. Berarti biar nggak jatuh ke lubang yang sama, bahkan terperosok lebih dalam lagi, terapkan hukum Allah dalam kehidupan minimal sekarang pribadi kita dulu, lalu kita seru ya, karena Rasulullah itu juga hanya menyeru aja, menyeru itu menyampaikan aja, mengajak gitu ya, mengajak kepada semua khalayak, semua pemimpin negara kita ya, untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Karena hukum Allah itu bukan hanya untuk orang Islam, yang hanya untuk orang Islam itu hukum ibadahnya doang ya, tapi hukum bermasyarakat dan bernegara itu bisa diterapkan untuk semua manusia ya, baik dia itu muslim atau kafir dan seterusnya. Ibarat kalau di Indonesia itu di kita sekarang ya seperti administrasi lah ya, bagi non muslim yang mau menerapkan Islam di bidang bermasyarakat dan bernegara, itu bagi mereka tuh seperti administrasi aja kalau sekarang ya. Kan kayak sekarang administrasi itu apa, kalau bikin KTP mau muslim mau tidak semuanya sama kan, bikin KTP caranya begitu gitu ya. Ya helm ya terserah mau muslim mau tidak ya pakai helmnya ya begitu. Nah dalam Islam pun begitu, kalau misalnya hukum Islam diterapkan dalam bernegara, bagi kaum muslimin itu adalah ibadah ketika melaksanakannya, tapi bagi yang non muslim kalau dia ridho gitu ya melaksanakannya, itu dia dianggap sebagai ya administrasi aja buat dia. Misalnya ya ketika jual beli apa, tidak boleh yang haram. Boleh non muslim juga jualan silakannya di pasar, tapi dia terikat juga. Kalau dia misalnya menjual yang haram, maka negara ada aturannya akan menghukum ya. Muslim dihukum, non muslim juga dihukum kalau menjual yang haram. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Islam itu sebetulnya praktis banget ya. Kalau diterapkan juga pasti yang mendapat maslahatnya itu semua. Ya, jadi seharusnya apalagi orang Islam tidak usah takut dengan menerapkan hukum Allah ya. Non muslim ya kita seru mereka juga ya, kalau ada kesempatan menyerunya, menjelaskan bahwa itu administrasi, karena dalam Islam itu tidak ada paksaan kalau dalam masalah ibadah. Ibadah itu walaupun misalnya kita menerapkan hukum Allah ya di Indonesia misalnya ya, dalam bernegara kita terapkan hukum Allah, ibadah itu dalam Islam ya diserahkan ke masing-masing. Tidak pernah memaksa Islam itu untuk mereka pindah agama Islam ya, tapi yang dipaksa itu administrasi negara tadi ya, bernegara, keluar rumah harus tutup aurat juga ya, begitu, tidak boleh berzina. Nah seperti itu ya, tapi mereka ibadah di gereja, di pura, di mana itu dibebaskan sebebas-bebasnya, bahkan dijaga gitu ya oleh negara. Itu memang ada tidak boleh diganggu gitu ya ibadah mereka. Itu ada tata cara dalam Islam. Jadi sebetulnya indah Islam itu kalau diterapkan ya teman-teman. Nah sekarang yang terjadi adalah kerusakan karena manusia menjalani kehidupannya dengan hawa nafsunya, dengan akalnya yang terbatas. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemana panjang ya? Insya Allah nggak panjang, tapi intinya dapat mudah-mudahan ya. Allah itu pasti bimbing kita terus sebetulnya ya.
bimbing kita supaya kita menjadi lebih baik dibanding kita yang kemarin. Nah, kita aja yang harus terus mawas diri, muhasabah supaya kita tuh sadar lagi dibimbing Allah. Bukan justru nyalahin Allah, kenapa kok begini masalah-masalah, justru masalah itulah cara bimbing Allah untuk kita ya. Cara bimbingannya ya. Baik Teh Nur, mangga. Ya. Masya Allah ya Bu ya, ternyata Islam rahmatan lil alamin itu akan terasa apabila kita menerapkan Islam secara keseluruhan ya Bu ya, Masya Allah. Ya, mungkin kita berangkat langsung ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Dari Ibu di chat, ini saya bacakan dulu, dari Ibu Dewi Reni dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, bagaimana cara menghealing perasaan tidak nyaman pada seseorang? Bisa jadi orang lain atau orang terdekat tidak nyaman karena memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Si orang ini berasal dari keluarga yang broken home, sedangkan yang satunya keluarga baik-baik saja. Kemudian keduanya suka ada masalah, sebenarnya masalahnya kecil, karena mungkin orang tersebut punya luka pengasuhan, jadi akhirnya malah benci dan tidak nyaman dengan orang yang keluarganya baik-baik saja tersebut. Kira-kira bagaimana ya Ustazah menghealing perasaan tersebut? Syukran jazakumullah khairan kasiron Ustazah. Wa iyakun ya. Jadi maksudnya menghealing perasaan si ini yang punya luka pengasuhan ini. Nah, itu saya juga tadi mau nanya gitu. Ini yang mau di-healingnya yang mananya gitu? Teh Bu Dewi yang keluarganya latar belakang keluarganya broken home atau yang keluarganya baik-baik saja ya Bu ya itu ya? Yang ini Teh Andin toh, Dewi Reni. Teh Andin sama ya. Oh namanya Dewi, Masya Allah. Itu depan. Ya Ustazah nyambung sama pertanyaan pekan lalu kayak gitu. Gimana yang pekan lalu saya lupa yang mana juga. Gimana Teh Andin? Yang ini loh, apa sih teman mad'u saya Ustazah yang apa ibaratnya tuh dia tuh broken gitu kan ya. Suka ngerasa tadi iri kalau misalnya lihat orang yang keluarganya baik-baik aja gitu kan. Apalagi kalau misalnya sampai berkonflik sama orang tersebut tuh kayak padahal konfliknya kan cuma itu gitu kan. Akhirnya nyangkut-nyangkutin sama kan dia mah keluarganya begitu gitu kan ya beda sama aku. Jadi akhirnya tambah sedih gitu kan. Gitu saja. Iya. Ini memang kalau udah bermental korban itu memang agak berat ya. Ya bermental korban. Nah, ini memang yang disentuh tuh keimanannya, gimana pun keimanan dulu Tandin ya disentuh. Ya keimanan itu berarti kan dia harus dikenalkan dengan Allah dulu ya. Memang panjang proses mau menyembuhkan luka itu, dikenalkan Allah sampai nanti dia dikenalkan tentang qada-qadar ya. Kenal ya, bukan dikasih tahu. Ya, kalau kenal itu berarti dia nanti akan menyadari insya Allah bahwa keputusan Allah itu pasti baik ya. Ada wilayah-wilayah yang kita tidak bisa menolaknya, di mana wilayah tadi dikatakan oleh kita tuh sebagai qada ya, qadarullah ya, ketetapannya Allah yang kita nggak bisa nolak, misalnya siapa orang tua kita, siapa hidung kita kayak gimana, bentuk tubuh kita bagaimana ya. Nah, atau siapa nanti suami kita, siapa saudara kandung kita ya. Nah, saya juga baru ngisi anak remaja tuh di pekan kemarin ya. Saya sampaikan masalah tentang ini juga, bahwa Allah itu kan dikatakan dalam sebuah hadis ya, Allah telah menulis takdir makhluk itu sejak kapan? Sejak 50.000 tahun. Bayangkan, nolnya tuh 50.000 tahun tuh nolnya 5 ya. Nah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, beberapa langit dan bumi ya, berarti jauh sebelum kita juga diciptakan ya. Kan diciptakan langit dan bumi dulu baru kita diciptakan setelah sekian tahun, mungkin setelah sejuta tahun, nggak tahu juga ya. Yang jelas sudah Allah rencanakan semuanya. Kita itu lahir dari rahimnya siapa, orang tua kita siapa ya, apakah mungkin kalau sekarang tuh ya, apakah anak hasil zina atau anak apa, nah itu semuanya tuh udah Allah rencanakan semuanya. Nah itu hal-hal yang nggak bisa kita tolak. Tapi artinya begini, ketika kita, kenapa pembahasan qadar ini di akhir di iman ke-6? Iman kepada Allah nomor 1. Ya, karena ketika di bahasan iman kepada Allah, bukan hanya iman Allah itu bahwa Allah itu ada, bukan itu ya, tapi mengimani semua sifat-sifatnya, semua yang tersemat kepadanya, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia itu memiliki iradah ya, punya kehendak, bahwa dia itu maha mengetahui masa depan dan masa lalu ya, maha berilmu ya, bahwa dia itu maha baik, bahwa dia itu maha rahman dan seterusnya. Artinya
kalau dikaitkan dengan kodok tadi, Allah menetapkan segala hal bagi manusia, maka menurut teman-teman ketetapan Allah itu dengan dikaitkan dengan sifat-sifatnya, ketetapan Allah itu pasti baik atau buruk? Pasti baik. Baik, Baik. Pasti salah atau pasti benar? benar, Benar. Tepat waktu atau salah waktu? tepat, Waktu. Sesuai kadarnya atau tidak? Sesuai. Nah gitu. Jadi orang tua yang kita miliki itu orang tua terbaik buat kita. Ya. Kadangkala mungkin kita sempat ya, saya kira hampir semua orang sempat berpikir begini. Kenapa ya aku lahir di keluarga ini? Enak banget teman aku mah keluarganya begini, begitu nggak? Padahal teman kita bisa jadi memandang kita begitu, enak banget ya. Kayaknya mendingan nggak usah punya orang tua kayak teman aku ya, daripada punya orang tua kayak begini. Bisa gitu juga nggak? Bisa aja begitu gitu. Tapi seperti apapun siapapun orang tua kita, itulah yang terbaik. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita merasa orang tua kita tadi ya broken home, mereka ada tapi seperti tiada mungkin gitu ya. Jangan disangka yang orang tuanya ada juga bisa dua-duanya komplit di rumah gitu ya. Bisa aja sama sebetulnya yang terjadi itu. Ya. Ada ketidaknyamanan. Atau begini, oke taruh kekeh misalnya, enggak keluarga dia mah baik-baik aja, aku mah enggak gitu ya misalnya. Nah, berarti yang hebat itu yang keluarganya baik-baik aja atau yang keluarganya dalam tanda petik kurang baik? Yang hebat itu yang kedua justru, ya. Berarti dia itu kan keren gitu. Dipilih Allah punya orang tua, punya keluarga yang PR-nya banyak. Ya. Coba orang pinter itu sebetulnya gini kan kayak guru, kayak dosen gitu ya. Atau kan level pendidikan pun begitu ya. Level SD akan dikasih ujian level kuliah nggak? Kan nggak mungkin dikasihnya level SD. Tapi kalau orang yang dikasih ujian level kuliahan, berarti dianya udah mumpuni nggak? Punya ilmu itu nggak? Pasti punya ilmu itu. Ya nggak mungkin yang kuliah dikasih level SD, kan gitu ujiannya. Artinya kalau kita lahir di keluarga yang PR-nya banyak, level dia tuh lebih jauh nggak dibanding keluarga yang tadi dia bilang baik-baik aja. Jauh lebih baik level dia itu, kemampuannya jauh lebih baik, dia lebih keren, berarti hadiah surga yang Allah siapkan juga jauh lebih keren, kan begitu. Ya, jadi kan cara pandangnya bisa dibalik begitu. Ya kamu tuh hebat. Dan satu lagi, Allah nggak mungkin ninggalin kita ya dengan keadaan yang menurut kita itu rumit begitu itu. Ya, rumit itu kan karena kita yang mikir, manusia yang memikirkan. Nah, kalau dikaitkan dengan pemahaman bahwa kita adalah hamba, ya harusnya kita tuh sadar kita nggak mungkin bisa mikirin masalah kita. Yang jadi masalah tuh kita mikirin masalah kita, ya nggak? Jadi stres dipikirin masalahnya. Masalah terus diapain? Serahin ke Allah, nanti Allah yang akan bimbing. Gimana cara jalan keluarnya gitu, serahin ke Allah, bukan dipikirin. Kita tuh, ya Allah, apa perlu saya bilang demi Allah gitu ya, mau sampai kapanpun kita mikirin masalah, nggak akan pernah ketemu kita jalan keluarnya, karena kita tuh nggak tahu hakikat masalah kita apa, jalan yang terbaik itu apa, nggak akan pernah tahu. Ya, jadi bagi sekarang teman-teman yang sedang mikirin masalahnya, stop. Berhenti mikirin masalah, lari aja ke Allah. Terus nangis ke Allah, minta ya gimana jalan keluarnya, tunjuki ya Allah gimana, itu terus aja. Jangan sibuk mikir, tapi sibuk zikir. Ya, sibuk deketin Allah, rayu Allah, ya Allah jalan keluar, ya Allah jalan keluar, ya Allah. Banyak zikir-zikir yang ya dengan cara zikir itu orang-orang terdahulu itu sukses dikasih jalan keluar yang luar biasa. Waktu-waktu mustajabnya dicari, dicatat waktu mustajab tuh kapan aja. Nah, teman-teman sibuk itu, ya berhenti ya sibuk mikirnya ya. Misalnya nanti dikasih jalan keluarnya oleh Allah. Gitu. Ya, dan jangan sibuk ikhtiar dulu, itu nomor sekian ikhtiar itu. Sibuknya kepada Allah dulu. Nanti Allah akan tunjuki kalau memang harus ikhtiar yang mana. Itu pasti dimudahkan. Gitu mungkin Teh Andin. Ya, jadi memang iman dulu, sabar ya ngadepinnya juga sebagai gurunya ya, mungkin sebagai mentornya, sebagai apa, sebagai sahabatnya, bimbing teman kita itu pelan-pelan. Ya makanya ilmu tuh dicatat, kita kalau ngaji catat biar kita bisa nyampein lagi sama teman kita, sama saudara kita, ya dan lain-lain. Sabar. Ya kadang-kadang orangnya juga kan nggak mau ya, udah yuk kita bahas iman. Nah, sih tuh nyambung banget, kamu tuh bahas iman, aku lagi pusing sama masalah aku kan gitu ya. Nah itu juga perlu bimbingan dari Allah lagi ya, kita perlu dakwah tuh dengan cantik ya. Kadang-kala gimana caranya biar kita dakwah itu dia nggak sadar lagi didakwahin, itu kadang-kala butuh skill ya. Nah ibaratnya gini lah, teman-teman kayaknya banyak ibu-ibu yang jualan online ya.
atau berbisnis. Nah, bisnis aja kita itu gimana ya caranya biar orang lain tuh tertarik. Nah, kadang kala ikut training ya, marketing, training public speaking, training apa lagi lah ya, untuk teknik marketing ya, macam-macam, untuk dia bisa dapat pembeli banyak, klien banyak gitu. Apalagi kalau untuk dakwah. Nggak apa-apa sih, ya pakai itu ilmu teknik marketingnya macam-macam itu dalam dakwah, itu bisa dipakai. Ya. Jadi, Bu, saya mau ini ya, mau ikut pelatihan apa teknik marketing. Ngapain sih mau bisnis? Iya, bisnisnya sama Allah gitu ya. Nanti dipakai dalam dakwah. Ya. Sangat luar biasa. Ini juga ada tuh, suami tuh cerita beberapa hari waktu yang lalu. Jadi ada mantan bos besar MLM ya, saya suka ini MLM ya. Nah, beliau sadar ternyata itulah haram. Nah, sekarang beliau itu lagi gencar-gencarnya dakwah MLM ya. Jadi dakwahnya itu benar-benar pakai teknik MLM yang beliau pernah pakai di bisnisnya itu dulu, dan luar biasa cepat gitu perekrutan ya, apa maksudnya itu orang yang sadar, jadi laporan apa cerita-cerita ke suami itu gitu, ini sekarang udah sukses ini ya, macam-macam, masya Allah gitu ya. Sok atau silahkan ikutan teknik marketing bisnis ya, macam-macam, tapi pakainya di dakwah ya, luar biasa. Enggak gitu Teh Andin, semoga nggak puas ya. Belajar terus, semangat, banyak doain terutama Teh Andin ya, itu juga penting didoakan sama kita. Makasih ya Ustazah. Sami-sami. Ya, Teh Nur gimana? Ya, Ya, ya Bu, masuk ke pertanyaan berikutnya ya Bu. bisa Masih di jawab chat, dulu, saya Bu? bacakan satu lagi. Kenapa Bisa Bu? jawab, Bu? Masih Oh, 13 menit lagi Bu. ya, Mang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, Ya. bagaimana menghealing perasaan nyaman pada sesama jenis yang menjurus ke seksual? Karena rasa cemburu dan sakit jika orang tersebut bersama atau akrab dengan yang lain. Itu emosi cinta negatif ya Ustazah? Itu Bu, Angga. Gimana Tenor? Kayaknya Tenor apa kecepatan? Cepetan. Oh. Bagaimana menghealing perasaan nyaman pada sesama jenis yang menjurus ke seksual? Karena rasa cemburu dan sakit jika orang tersebut bersama atau akrab dengan yang lain. Itu emosi cinta negatif ya Ustazah? Iya. Tapi ini perlu diperhatikan juga ya, belum tentu sebetulnya itu yang dimaksud dengan ke apa namanya, ya LGBT lah ya. Ada juga yang istilahnya posesif. Ya, ada istilah posesif. Nah, orang posesif itu sakit juga ngelihat misalnya temennya sesama perempuan gaul dengan perempuan lain. Itu posesif namanya. Ya, tapi dia nggak ada rasa suka jinsiah gitu loh ya, sebagai apa yang tadi seperti LGBT itu nggak ada ya, hanya memang dia sakit hati aja ngelihat, dia nggak mau gitu sahabatnya itu dengan yang lain, posesif. Tapi orang LGBT biasanya posesif ya, orang posesif belum tentu kena penyakit tersebut ya. Nah, tapi kalau memang ada cenderungnya seperti itu, nah ini perlu digali dulu dia itu punya kecenderungan seperti itu, penyebabnya apa. Nah, biasanya punya luka pengasuhan ya, punya luka pengasuhan, ada tangki cinta yang tidak terpenuhi di masa lalu ya, baik bisa dari orang tua, bisa dari ya orang tua ya, bisa dari ayah, bisa dari ibu gitu, pasti ada yang tidak terpenuhi tangki cintanya, sehingga di masa depan, atau dia bukan tidak terpenuhi. Saya tuh pernah ya, dulu banget, tahun berapa ya, mungkin tahun 90-an lah, saya SMP apa ya, saya tuh baca dulu ada majalah apa ya, saya lupa, di majalah Gadis atau majalah wanita tuh apa dulu ya, ada majalah wanita tuh Femina oh ya, majalah-majalah gitulah ya. Jadi menceritakan kisah-kisah, sudah ada dulu juga ya, gay lesbian gitu. Itu tuh mereka menceritakan kenapa mereka seperti itu. Nah, jadi ada satu kasus misalnya, saya itu, jadi dia perempuan, apa laki-laki ya, lupa, laki-laki ya. Nah, si anak ini tuh, mohon maaf ya, jadi dia qadarullah suatu malam melihat orang tuanya sedang berhubungan ya, mungkin ibunya nah, intinya si anak ini tuh katanya, saya tuh jijik mendengar suara ibu saya. Nah, sejak itu dia jijik sama perempuan, jadi dia emang ke laki-laki. Nah, seperti itu ya.
Nah, jadi penyebabnya bisa banyak. Nah, berarti kalau begitu gimana? Rasa jijiknya itu yang dibantu dihilangkan. Ya. Atau misalnya pernah saya ceritain juga, nggak tahu tapi di mana ya, di Puncak Subuh apa bukan. Pernah ada juga yang gay gitu ya, konsultasi ke saya. Nah, saya langsung tebak tuh, gimana hubungan dengan ayahnya. Nah, ternyata memang sejak kecil tidak punya ayah, anak yatim gitu, dan tidak ada orang sosok yang menggantikan ayahnya tersebut. Ya, jadi kata dia itu besarnya ya memang sunnatullahnya begitu teman-teman, ketika dari orang tua di masa pengasuhan itu tidak terpenuhi tangki cintanya, di masa depan itu tetap merongrong untuk dipenuhi tangki tersebut, tapi jadinya lebih ke seksual. Ya, sunnatullahnya begitu. Jadi kecenderungan kepada lawan jenis atau kepada sesama jenis itu kalau sekarang ya ke seksual. Nah, dia memang begitu, tidak. Jadi sudah besarnya orang ini katanya, kalau teman saya itu ngusapin kepala saya aja, ya Allah Bu, nggak tahan banget katanya, saya itu nggak tahan, ya pengen melakukan hubungan seksual lah gitu. Cuma diusap kepalanya doang, itu berarti kan benar-benar kosong tuh tangki cintanya. Ya. Nah, gimana nyelesainnya? Nah, itu dirilis ya. Apa? Biasanya mungkin kalau digali ya ada kesedihan ya. Jadi kalau kata orang ini memang ya begitu, saya itu dari kecil itu akhirnya orang-orang sekitarnya juga begitu. Mungkin dia agak-agak terlihat udah mulai terlihat melambai itu dari kecil juga mungkin gitu ya. Nah, orang-orang sekitarnya juga ya mengintimidasi lah gitu ya, membuli lah secara ini mungkin secara verbal macam-macam. Nah, itu juga menambah dia itu ya terluka. Jadi lukanya banyak, tidak hanya karena orang tua tidak ada, tapi orang sekitarnya pun membuat dia ya seperti itu. Ya, dan itu memang ya akhirnya disembuhkan itunya, lukanya. Jadi gitu perlu digali. Perasaan-perasaan tadi perlu digali orangnya ya, munculnya karena apa. Nah, itu yang nanti diselesaikan. Memang harus dibantu sih. Kadang-kadang orangnya nggak sadar kenapa ya, sebelah mana ya gitu. Penyebabnya apa, dia juga kadang-kadang nggak tahu. Ya gitu. Mangga. Sekarang sih banyak ya psikolog, tapi memang psikolog juga hati-hati ya terapis itu, karena gurunda saya almarhum ya, tetangga di sini juga. Beliau itu psikolog ya, senior lah insya Allah. Beliau cerita katanya, apa dari istrinya yang cerita ya, saya lupa. Jadi memang hati-hati pilih psikolog, karena saya tuh saya lupa sekali atau banyak beberapa kali gitu ya, pasien itu nanya pas mau ini konsultasi, maaf katanya, Bapak gay bukan? Kenapa? Bukan gitu. Ya udah katanya, saya mau konsultasi. Kenapa? Karena sekolah-sekolah sebelumnya pas dia mau nyelesain masalah gaynya gitu ya, ya udah nggak apa-apa, ya udah jadi pasangan saya aja kata psikolognya begitu. Ya, jadi hati-hati. Dan memang saya ada ponakan juga di psikologi udah lulus ya. Katanya gitu teman-temannya. Banyak yang begitu masuk ke psikologi. Jadi mungkin alih-alih bukan, karena psikologi yang sekarang ada di perkuliahan itu kan dari barat ya. Nah, jadi alih-alih bukannya menyembuhkan masalah psikologi mereka, bahkan mendukung ya mereka jadinya. Dengan ilmu psikologinya itu astagfirullah ya. Justru memperluas, memperbesar ya perilaku buruk mereka. Ya itu, hati-hati ya kalau menurut sekolah. Kalau mau cari sekolah, rekomendasi sekolah boleh nanti ke saya. Boleh japri ya, di mana. Itu mungkin tenor. Masih ada satu pertanyaan ya lagi? Bu, ini masih ada yang japri lagi ke saya. Satu lagi ya Bu, mungkin bisa ya Bu. Sekarang 6 menit lagi. Ibu nge-lag kayaknya. Bu, Ibu. Bu Dewi. Iya, Bu Dewinya nge-freeze. Oh, ada. Oh, ada nih, Ibu. Ya Bu, ini yang tadi ada satu lagi yang japri lagi ke saya. Mau bertanya tentang ini Bu, kalau sakit tadi kan ini mungkin lanjutan tadi yang lagi bahas yang sakit yang pertama ya. Kalau sakitnya sakit lambung gimana Bu? Kembung terus katanya. Jadi itu hubungannya ke apa ya? Iya, sebentar. Sakit lambung ya. Nah, Ya. sakit lambung itu kaitannya dengan emosi. Ini was-was, banyak pertimbangan, khawatir gitu ya.
atau ragu-ragu, sering ragu gitu, was-was. Nah itu teman-teman biasanya emosinya itu. Tapi Bu saya mah ini kalau kena AC ya mungkin gini, mungkin awalnya ya. Kalau kena AC tuh saya suka ini. Nah, jadi mungkin ya bisa jadi awalnya dari pikiran kita gitu. Pas kita kena asam lambung, padahal kita lagi banyak pikiran. Terus kita duduk di ruang ber-AC. Akhirnya kesimpulan kita apa? Wah, masuk angin karena AC. Jadi setiap kita masuk ruang ber-AC udah negatif lagi tuh pikirannya, udah khawatir lagi ya. Jadi akhirnya makin menguatkan bahwa AC lah penyebab asam lambungnya gitu ya, gasnya. Nah, bisa jadi begitu. Nah, jadi yang kalau mau diselesaikan gimana tuntaskan khawatirnya, ragu-ragunya atau banyak pertimbangannya ya diperbaiki, ya diperbaiki. Ya, ragu-ragu, was-was, takut, banyak pertimbangan. Nah, itu biasanya karena kurang tawakal. Kenapa kurang tawakal? Karena kurang berbaik sangka. Ya, tawakal tuh kayak sangat kaitan dengan baik sangka. Ya. Khawatir kan gitu, biasanya yang dikhawatirkan apa? Hal yang negatif kan? Ya, yang negatif. Nggak baik sangka jadi kepada Allah. Nanti takut ini, takut itu. Nanti atau dia nimbang-nimbang. Aduh, aku gimana ya memilih yang mana? Kalau milih yang ini nanti gini, gini, gini. Ya intinya takut-takut juga gitu ya. Kalau itu nanti gitu, gitu, gitu. Nah, ini jadi buruk sangka kan? Akhirnya nggak bisa tawakal kepada Allah. Ya, kurang berserah. Karena takut yang terjadi adalah negatif. Dan kurang iman juga. Karena kalaupun yang terjadi negatif, harusnya serah Allah aja. Karena yang negatif itu kan menurut kita. Buat Allah, kalaupun terjadi sesuatu yang negatif menurut kita tadi ya, buat Allah itu adalah pasti baik buat kita. Kita yang sekarang ini teman-teman ya, teman-teman yang udah seusia ini nih sekarang ya, seusia siapa? Ya, adalah hasil didikan Allah di masa lalu ya, hasil melewati sesuatu mungkin hal yang kita anggap baik dan yang kita anggap buruk. Tapi coba deh, teman-teman sekarang pasti jauh lebih baik dibandingkan yang dulu sebelum dapat keburukan. Saya yakin pasti jauh lebih baik. Ya. Nah, jadi banyakin baik sangkanya, banyakin tawakalnya. Insya Allah itu meminimalisir rasa was-was tadi ya. Banyak pertimbangan atau ragu-ragu atau khawatir. Itu tenor. Ya Ibu, jazakallah khair. Mudah-mudahan teman yang bertanya Japri, saya puas ya. Tadi ada yang enggak. Atau mau udah ya kayaknya. Ya udah, Bu, 2 menit lagi gimana? Mau dibuka lagi atau? Sudah ya tenor? Ya. Oh iya. Ya Ibu, baik. Mohon maaf ya. Ya. Jadi itu saja ya mungkin teman-teman untuk pembahasan di hari ini. Jadi untuk tadi teman-teman yang mau dapat jawaban bagaimana menghealing tadi perasaan ya dan sakit, mangga nanti ikuti SMS terdekat ya Bu. Kita tunggu pengumuman dari Teh Yani berikutnya. Amin. Terus mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunda kita tadi hari ini lebih menyemangati kita lagi ya, menjadi ilmu yang berkah buat kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Tadi kata Ibu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kita 1 jam yang lalu harus lebih baik dari kita 1 jam. 1 jam kita hari ini harus lebih baik dari 1 jam kita yang lalu, bahkan 1 menit kita yang hari ini harus lebih baik dari 1 menit kita yang lain. Itu saja mungkin dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi di Sabtu pekan depan teman-teman. Semoga Allah izinkan kita kembali untuk bertemu di pekan depan. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batin semuanya. Barakallahu fiik. Saja. Jazakallah khair saja. Jazakallah khairan kasih. Ya, izin ditutup ya teman-teman. Assalamualaikum Ibu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.